Hi, this video is brought you to our group assignment, and the member are me. My name is Oda Astaman. My NPM is 19111047, and Amelia Fitriani 19111039, and then Rahel Dwi Saputri 19111010. This is gonna be a video that analyze the deviation of a journal, six journal. Hope you guys enjoy. The first journal we're gonna talk. The first journal, the title is gonna be Analisis Desain Jaring GNSS berdasarkan fungsi presisi. Okay, in this video I'm gonna a little bit say talking English and also both English and Indonesian. Jadi ya nggak harus gitu loh bahasa Inggris, oke? Okay? Jadi analisis desain jaring GNSS berdasarkan fungsi presisi. Jadi ini tuh salah satu tahap untuk mendapatkan jaring GNSS yang optimal, itu melakukan desain jaring terlebih dahulu. Dan untuk in order to make it happen, jadi ada 4 tahapan dalam desain jaring GNSS, yaitu zero order design, first order design, second order design, and third order design. Dan penulis dari jurnal geodesi Undip, yakni Reza Nur Hidayat, LM Sabri, dan Muhammad Awaludin. Mereka menggunakan deviasi baseline dengan sampel dari hasil perhitungan pembagian stigma. Jadi penulisnya ini menemukan kolom 1 parameter dan menggunakan komponen kolom 1 baris 1 pada matriks Q XX, dan untuk sampel 1 kolom 10 paramedik titik SMRG 01 dan komponen kolom 10 baris 10 pada matriks QXX untuk sampel 2, and so on and so forth. Nah, kita bisa lihat di tabel 1 ini. Nah, kita bisa lihat desain jaring. Ada stigma X1, komponen matriks standar deviasi. Mereka menggunakan 5 desain jaring untuk menentukan standarnya. Menggunakan kolom 1, kolom 10, kolom 20. Nih, kolom 20 nih. Paramedik titik Castro. Yang 10 tadi SMRG 01, yang tua Castro. Komponennya 10 kali 10 matriks QXX. Nih. Yang ini 1 kali 1. Dan yang ini 20 kali 20. Nah, ini standar deviasi jaringnya. Berdasarkan gambar 2, nilai simpangan baku terendah dari pengolahan reduksi baseline dan perataan jaringan dimiliki oleh desain jaring 1 yang memiliki baseline 60 buah sebesar
0,03845 M dan nilai simpangan baku tertinggi dari pengolahan reduksi baseline dan perataan jaringan dimiliki oleh desain jaring 5 yang memiliki baseline 45 buah sebesar 0,04092 M. Nah, jadi seperti itu. Penulis menggunakan perhitungan nilai standar deviasi menggunakan baseline. Baseline ini menggunakan matriks kofaktor dan pembagian stigma. Dan memakai tiga tabel yaitu tabel 1, tabel 2, tabel 3 untuk melihat sampelnya dan mengumpulkan data-data tersebut ke dalam simpangan baku desain jaring, dan bisa kita simpulkan bahwa di sini kita dapat baseline 60 buah sebesar segini dan baseline 45 sebuah dan sebesar ini. Dan jurnal kedua itu ini analisis kualitas chip. Analisis kualitas chip untuk bahan baku pulp. Dan penulisnya yaitu Irnanda Pratiwi, Iskandar Husin, dan Muhammad Lazim. Oke, pulp itu bubur kertas ya. Jadi ini menganalisis tentang kualitas chip. Untuk bahan baku pulp itu bahan kertas, bahan untuk membuat kertas. Pulp dan paper itu kertas, oke. Dan ini penulisnya. Jadi mereka ini menggunakan Nah, ini nih, mereka menggunakan SPSS versi 18. Jadi, berdasarkan perhitungan terhadap observasi, maka diketahui jumlah nilai kualitas chip bulan ini. Jadi, rata-rata di bulan Juli itu 85 dan standar deviasinya 1,88. Kita bisa lihat di tabel 4.5 hasil perhitungan deskriptif data dengan SPSS bulan Juli 2015. Ini accept. Ini valid. Nah, dari hasil perhitungan di atas didapatkan nilai minimum 77.83 dan nilai maksimum 84.97 dan nilai rata-ratanya 82.02 dan standar deviasi 1.88 ini 82 sama 1.88. Namun nilai accept rata-rata bulan Juli di atas standar quality parameter yaitu 82. Nah, mereka melakukan pendekatan dengan menghitung UCL, CL, dan LCL. Nih. Jadi rata-ratanya 82. Terus kalau UCL 82 plus 3 sama dengan 82 plus. Ya, ini didapatkan dari
dari di sini nih dari sini nih mereka melakukan perhitungan deskripsi data dengan SPSS bulan Juli 2015 dulu, baru mereka melakukan deviasi di sini, menghitung rata-rata dan standar deviasinya. Ini perkiraan diagram dari contoh individual asset CIP Juli 2015. Nah, seluruh data observasi terletak di antara batas LCL dan batas UCL. LCL. Jadi di sini nih. Ini sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata aset di individual jual-beli dalam wajar dan proses dalam batas kendali. Jadi nggak nyampe melewati UCL dan LCL ya. Jadi ini masih wajar katanya. Prosesnya masih wajar, masih dalam batas kendali, nggak di luar batas kayak cintaku padamu. Nggak. Nah, setelah itu mereka menggunakan analisis data menggunakan metode statistical quality control. Nah, ini dilanjutkan dengan metode diagram fishbone. Perkenalkan, nama saya Rahel Dwi Saputri, NPM 191010. Sekarang saya akan menjelaskan standar deviasi dari beberapa jurnal. Yang pertama adalah kebiasaan minum dan asupan cairan remaja di perkotaan. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mempelajari kebiasaan minum dan asupan cairan pada remaja laki-laki dan perempuan di wilayah perkotaan. Tujuan khusus penelitian ini adalah yang pertama mengkaji kebiasaan minum pada remaja, yang kedua menghitung asupan cairan dan kontribusinya dari makanan dan minuman pada remaja laki-laki dan perempuan, dan yang ketiga untuk mengetahui kebutuhan dan kecukupan cairan pada remaja laki-laki dan perempuan. Desain penelitian yang digunakan yaitu cross-sectional study. Penentuan sekolah dilakukan secara purposive. Jumlah sampel dihitung untuk memperkirakan rata-rata estimation of mean dengan asumsi standar deviasi atau SD, asupan cairan 900 ml, presisi 20% dan alfa sebesar 0,05, sehingga diperoleh minimal sampel sebesar 78 orang. Kriteria sampel yang akan dipakai, yang pertama berada dalam kelas reguler, ruang kelas yang biasa dan tidak ber-AC, yang kedua tidak sedang sakit diare, ginjal, demam berdarah, radang tenggorokan, dan yang ketiga tidak sedang menjalani pengobatan ginjal atau diabetes mellitus. Jenis data yang dikumpulkan nanti meliputi umur, jenis kelamin, tempat tinggal, jumlah uang saku, pengeluaran uang saku, pengukuran berat badan dan tinggi badan, dan kebiasaan minum. Jumlah uang saku dan pengeluaran uang saku digunakan untuk meneliti apa saja yang dibeli siswa. Selanjutnya di slide 2, tubuh memperoleh cairan terutama dari konsumsi makanan padat dan minuman, serta sebagian kecil dari hasil metabolisme. Pada penelitian ini, total asupan cairan adalah penjumlahan cairan yang berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi 2 kali 24 jam. Recall ini dilakukan pada hari libur dan hari aktif sekolah, kemudian dihitung konsumsi rata-rata cairan 2 hari tersebut. Rata-rata cairan pada remaja laki-laki yaitu sebesar kurang lebih 2.922 mili. Secara signifikan lebih banyak dibandingkan remaja perempuan yaitu sebesar 2.250 kurang lebih 581 mili. Selanjutnya, studi di Jakarta dan Bandung menunjukkan hal yang sama, yaitu total asupan cairan laki-laki lebih besar 3.591 mili dibandingkan perempuan yang hanya 2.713 mili.
Hal ini sejalan dengan data National Health and Nutrition Examination Survey di USA yang menunjukkan rata-rata asupan total cairan pada remaja 14-18 tahun laki-laki sebesar 3.400 mili per hari dan perempuan sebesar 2.500 mili per hari. Secara keseluruhan, asupan cairan dari makanan menyumbangkan kurang lebih sebesar 25,3% terhadap total asupan cairan. Asupan cairan dari makanan sebesar 778 mili pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada perempuan, yaitu sebesar 542 mili. P lebih kecil dari 0,05. Rata-rata kontribusi cairan dari makanan lainnya 0,2 sampai 6% dari total asupan cairan. Yang ketiga, tabel 3, air putih, mineral water, merupakan penyumbang cairan terbesar pada laki-laki, 50,9% atau 1495 mili, maupun perempuan 58,3% atau 1312 mili. Kemudian asupan cairan dari minuman susu lebih tinggi pada laki-laki, yaitu 220 mili dibandingkan perempuan 128 mili. Nah, kontribusi minuman selain air putih berkisar pada 0,1 sampai 6% dari total asupan cairan. Survei di USA menunjukkan asupan cairan ke dalam tubuh sebesar 1.764 mili per hari dengan rincian air putih 673 mili, susu 312 mili, teh dan kopi 360 mili, dan minuman ringan 420 mili per hari. Survei pada populasi dewasa di USA menunjukkan total asupan cairan sebesar 28% dari makanan, 28% dari air putih, dan 4% dari minuman lainnya. Nah, kecakupan terhadap kebutuhan cairan adalah perbandingan antara asupan cairan dengan kebutuhan cairan pada masing-masing individu. Rata-rata laki-laki dan perempuan berturut-turut sebesar 2.939 mili dan 2.250 mili, sedangkan kebutuhannya berturut-turut sebesar 2.292 mili dan 257 mili. Kecukupan kebutuhan cairan remaja laki-laki ini berkisar 74-304%, sedangkan remaja perempuan berkisar 46-203%. Nah, asupan kebutuhan dan kecukupan cairan pada remaja laki-laki secara signifikan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Rata-rata kebutuhan cairan remaja laki-laki sebesar 2.292 mili, kurang lebih 411 mili, dan perempuan 2.057 kurang lebih 323 mili. Rata-rata pemenuhan kebutuhan cairan laki-laki sebesar 132 kurang lebih 47%, dan perempuan sebesar 101 kurang lebih 33%. Nah, terdapat perbedaan yang nyata antara kebutuhan asupan dan pemenuhan kebutuhan cairan, yaitu pada remaja laki-laki yang lebih tinggi. Masih terdapat 37,3% remaja yang minum air putih kurang dari 8 gelas per hari dan sebesar 24,1% remaja yang asupan cairannya kurang dari 90% kebutuhan. Untuk itu, perlu dilakukan penyuluhan minum air putih yang cukup pada remaja. Kegiatan tersebut lebih efektif dilakukan di sekolah melalui penyampaian yang terintegrasi dengan mata pelajaran terkait seperti biologi, lingkungan hidup, dan olahraga atau kesehatan. Selain itu, untuk perlu dilengkapi penyediaan sarana air minum galon di sekolah untuk meningkatkan kebutuhan cairan mineral pada perempuan dan laki-laki. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amalia Fitriani, NPM 191111039 dari kelas SS18A Deskriptif Statistik. Di sini saya akan menjelaskan dua jurnal selanjutnya. Yang pertama yaitu Jurnal Tingkat Kebugaran Jasmani Anggota UKM Futsal Universitas Teknokrat Indonesia.
disusun oleh M. Fani Aprilianto dan Eko Bagus Fariski. Dipublis pada tanggal 25 Juni 2020. Dalam setiap penelitian, populasi yang dipilih erat kaitannya dengan masalah yang ingin diteliti. Populasi adalah objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini membahas tentang anggota UKM Futsal Universitas Teknokrat Indonesia yang berjumlah 29 orang. Yang terdapat dalam penelitian berupa kecepatan, kekuatan, dan daya tahan aerobik. Tes ini terdiri dari sprint 60 meter untuk mengukur kecepatan, tes vertical jump, pull up, dan sit up untuk mengukur kekuatan, dan grip test untuk mengukur daya tahan aerobik. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih atau independen, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Pada penelitian ini nantinya akan digambarkan tentang kondisi fisik anggota UKM Futsal Universitas Teknokrat Indonesia. Dan hasilnya yaitu secara keseluruhan diperoleh nilai maksimum sebesar 11 dan nilai minimum 2,11, rata-rata diperoleh sebesar 16 dan standar deviasi sebesar 2,11, median diperoleh sebesar 17 dan modus sebesar 17. Selanjutnya data akan disusun dan distribusi frekuensi sesuai dengan rumus yang ditentukan, yang terbagi menjadi 5 kategori, yaitu baik sekali, baik, cukup, kurang, dan kurang sekali. Berikut tabel distribusi frekuensi tingkat kesegaran jasmani anggota UKM Futsal Universitas Teknokrat Indonesia dapat dilihat pada tabel statistik di bawah ini. Berdasarkan tabel yang ditunjukkan, diperoleh bahwa 5 anggota yaitu 17,24% mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang baik atau B, 20 anggota yaitu 68,96% mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang sedang atau S, dan 4 anggotanya yaitu 13,79 mempunyai tingkat kebugaran jasmani yang kurang, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesegaran jasmani anggota UKM Futsal Universitas Teknokrat Indonesia berdasarkan hasil keseluruhan tes mempunyai hasil tes yang berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kesegaran jasmani yang dimiliki oleh anggota UKM Futsal Universitas Teknokrat Indonesia adalah dalam masuk kategori sedang. Hal ini disebabkan karena kurangnya aktivitas yang menunjang dalam menjaga kebugaran jasmani seperti kegiatan latihan individu, juga faktor kebersihan dan aktivitas olahraga lain, makanan, kebiasaan dan pola hidup, serta keadaan lingkungan. Selanjutnya, jurnal yang akan saya bahas yaitu Language Learning Strategies of Undergraduate Elf Student, disusun oleh Mega Lestari dan Ahmad Yudi Wahyudin, dipublish pada tanggal 27 Juni 2020. Studi ini dilakukan untuk mengeksplorasi strategi pembelajaran bahasa siswa di tingkat sarjana. Ada 5 kategori strategi pembelajaran bahasa yang dieksplorasi dalam penelitian ini. Mereka adalah strategi memori, kognitif, metakognitif, kompensasi, dan strategi efektif serta sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa sama-sama menggunakan kelima strategi tersebut. Analisa data menggunakan SPSS 19.0 untuk mengeksplorasi frekuensi, berarti deviasi standar, serta informasi demografis peserta. Menyoroti bahwa semua strategi agak sama digunakan oleh siswa di tingkat tersier. Strategi yang paling sering digunakan adalah strategi metakognitif, sedangkan strategi yang paling sedikit digunakan oleh siswa adalah strategi yang efektif. Masing-masing kategori kemudian dianalisis
analisis untuk mengetahui tipikal strategi yang sering digunakan mahasiswa. Dari analisis angket, siswa cenderung memiliki hubungan antara apa yang telah mereka ketahui dan hal yang baru mereka pelajari bahasa Inggris. 4,1 dalam strategi memori, sedangkan strategi yang paling sedikit digunakan oleh mahasiswa adalah menggunakan sajak untuk mengingat kata-kata baru dalam bahasa Inggris. 2,8. Kesimpulannya yaitu penelitian ini menyelidiki penggunaan strategi pembelajaran bahasa oleh siswa ELF di tingkat sarjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa menggunakan 5 jenis strategi pembelajaran bahasa, di mana strategi metakognitif yang paling sering digunakan oleh mereka diikuti oleh strategi sosial, kompensasi, kognitif, serta memori, dan yang terakhir adalah strategi efektif. Berdasarkan hasil wawancara, siswa jarang menggunakan strategi afektif karena mereka tidak terlalu memperhatikan faktor emosional serta kecemasan dan kegugupan saat belajar bahasa Inggris. Selain itu, penelitian ini dapat direplika dan dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai konteks penelitian. Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki apakah ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan strategi pembelajaran bahasa dalam hal jenis kelamin dan faktor lain seperti karakteristik, motivasi, dan latar belakang sosial. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan jurnal berjudul Pengaruh Fasilitas Belajar di Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Dabin 4 Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo oleh Kartika Wahyuningrum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fasilitas belajar di sekolah terhadap motivasi siswa sekolah dasar. Metode penelitian ini adalah ex post facto dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 yang berjumlah 142 siswa. Tetapi karena keterbatasan dana dan tenaga, kita akan menggunakan sampel sebanyak 107 siswa yang ditentukan menggunakan rumus proporsional random sampling. Yang selanjutnya, fasilitas belajar di sekolah merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan proses belajar. Maka dapat digambarkan seperti kerangka berpikir berikut. Penelitian tentang pengaruh fasilitas belajar di sekolah terhadap motivasi. Bisa dilihat di diagram tersebut. Nah, berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu HA, hipotesis alternatif. Terdapat pengaruh fasilitas belajar di kelas terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SD Sedabin 4 Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo. Dan hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh fasilitas belajar di kelas terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SD Sedabin Kecamatan Pituru, Kabupaten Purworejo. Yang selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain analisis regresi. Analisis regresi dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa variabel-variabel yang diteliti memiliki hubungan fungsional. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan variabel independen bebas dan variabel dependen terikat. Selanjutnya, dalam penelitian ini sampel yang akan diambil berupa sampel proporsi karena populasi di setiap sekolah berbeda. Oleh karena itu, memperoleh sampel yang representatif, pengambilan subjek dari setiap wilayah itu harus ditentukan dengan seimbang dan sebanding. Maka pengambilan sampel tiap sekolah menggunakan rumus sebagai berikut. N1 sama dengan NI per N kali N. N1 yaitu sampel setiap sekolah. Jadi sampel setiap sekolah sama dengan populasi setiap sekolah per jumlah populasi dikali jumlah sampel seluruhnya. Nah,
dalam penelitian itu terdiri dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu motivasi belajar siswa Y. Diagram tersebut menunjukkan bahwa fasilitas belajar itu kita pakai X sebagai variabel bebas serta motivasi belajar Y sebagai variabel terikat, bahwa fasilitas belajar di sekolah mempengaruhi motivasi belajar siswa. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen untuk meneliti berdasarkan pada jumlah variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan ialah angket atau kuesioner dengan skala Likert, yaitu skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seorang atau kelompok seseorang tentang fenomena sosial. Angket ini menggunakan alternatif jawaban instrumen, yaitu sangat setuju SS diberi skor 4, setuju S diberi skor 3, kurang setuju KS diberi skor 2, dan tidak setuju TS diberi skor 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif diberi skor sebaliknya. Dalam penelitian ini diperlukan instrumen penelitian yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh instrumen penelitian itu minimal ada 2 macam, yaitu validasi dan reliabilitas. Selanjutnya, teknik statistik untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis regresi ini untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen bila variabel independen dimanipulasi, dirubah-rubah atau dinaik turunkan. Ya, seperti bisa dilihat, pengujian hipotesis dilihat pada output koefisien. Pengujian signifikansi untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yaitu menggunakan T. Hitung jika min T tabel kurang dari sama dengan T, maka tabel hipotesis 0 diterima. Jika min T hitung kurang lebih min T tabel atau T lebih dari T, maka hipotesis 0 ditolak. Berdasarkan signifikansinya, jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Namun jika signifikan kurang dari 0,05, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Untuk memperoleh harga A dan B pada persamaan regresi linear, sederhana dapat dilihat pada output koefisien pada understand desired koefisien B dan konstan dan fasilitas belajar. Dan selanjutnya adalah rumus koefisien determinasinya adalah KD sama dengan R pangkat 2 dikali 100%. Nilai koefisien determinan sama dengan nilai koefisien korelasi pangkat 2 dikali 100. Dikasih 100. Nah, penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 22. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, nilai signifikansi lebih besar 0,030. Oleh karena itu, 0,030 kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara fasilitas belajar di sekolah terhadap motivasi belajar siswa. Hasil yang kedua, hasil R sebesar 0,210 yang artinya terjadi hubungan yang rendah antara fasilitas belajar di sekolah dan motivasi belajar siswa. Hasil yang ketiga, koefisien determinasi R2 0,044 menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen sebesar 4,4%. Hal ini menunjukkan bahwa 4,4% motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh fasilitas belajar di sekolah, sedangkan 95,6% dipengaruhi oleh faktor yang tidak dibahas dalam penelitian. Sekian dari saya, terima kasih.